Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Iki Hatu SPD. Kali ini video yang saya buat adalah proses pembelajaran pada kelas multimedia SMK Negeri 2 Maluku Tengah, yaitu pada kelas 10. Mata pelajaran yang nanti saya berikan adalah sistem komputer dan jaringan dasar. Oke, selamat menyaksikan ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini biar ke depan Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih mantap di channel Cerita Eki ini. Oke, jangan lupa ya like dan subscribe. Ya, kita akan mulai saja pembelajaran kita di hari ini tentang sistem komputer dan jaringan dasar. Jadi pada tampilan slide ini saya sudah bisa menampilkan tentang pembelajaran atau mata pelajaran sistem komputer dan jaringan dasar. Oke, kita lanjut saja. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses, menyimpan perintah-perintah dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Jadi sudah sangat jelas, sistem komputer ini merupakan sebuah perangkat lunak yang berinteraksi satu sama yang lain dalam melakukan proses pengelolaan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi dalam sebuah sistem komputer ini ada berbagai macam perangkat ya. Nanti kita akan bahas perangkat apa-apa saja yang ada dalam sebuah sistem komputer sehingga terbentuklah sebuah proses ya atau tugas yang tertentu yang ada dalam sebuah sistem komputer, baik itu di input maupun dia memproses data ya input dan juga perintah-perintah yang nanti disimpan dalam sistem komputer serta menyediakan informasi-informasi kepada para pengguna komputer. Dan juga elemen-elemen terkait inilah yang membentuk sistem komputer ini. Oke, seperti tadi saya bilang bahwa ada saling interaksi ya, antara perangkat-perangkat yang membentuk sistem komputer yang tadi. Dan salah satu contoh yang kita akan bahas ini adalah hardware. Hardware ini merupakan salah satu perangkat keras komputer yang ada di dalam sebuah sistem komputer. Jadi hardware itu atau disebut juga dengan perangkat keras adalah sebuah atau suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perangkat lunak perangkat keras input ya, atau masukan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer. Jadi seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon dan lain-lain. Ini adalah gambar-gambar perangkat-perangkat input yang ada pada sebuah perangkat keras komputer. Nah, jadi ada mouse, ada juga keyboard, ada scanner, ada mikrofon dan lain-lain. Oke. Setelah itu dia memproses sebuah data. Memproses sebuah data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer. Fungsinya apa? Untuk melakukan suatu proses yang bertugas mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer.
Jadi sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada sebuah perangkat keras yang disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Jadi sangat signifikan kalau kita belajar sistem komputer ini, yang ada pada sentralnya ya ada pada sebuah CPU, karena di dalam CPU itu terdapat berbagai macam perangkat keras, baik itu perangkat input dan juga perangkat output ya, yang nanti disambungkan atau disambungkan ke dalam CPU. Lalu kita akan lihat bagaimana gambar CPU. Untuk para pemula pasti sudah bisa lihat ya CPU ya. Ini adalah sebuah gambar CPU. Jadi CPU ini sangat penting, karena kalau tidak ada CPU berarti sebuah sistem komputer tidak bisa berjalan. Karena perangkat input yang tadi, mouse, keyboard itu dan monitor juga, dia harus sebelum menyajikan sebuah informasi dia harus dulu bersanding dengan CPU. Jadi banyak ya yang kalian lihat, ini adalah salah satu contoh CPU yang ada ya. Jadi banyak CPU yang di pasar atau di toko-toko yang dijual ya, berbagai macam merek dan juga berbagai macam CPU yang sesuai dengan kebutuhan yang Anda ingin gunakan. Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Iki Hatu SPD. Kali ini bagus. video yang saya buat adalah proses Kita lanjut pembelajaran pada kelas menyaksikan sebuah multimedia data. SMK Negeri Jadi 2 menyaksikan Maluku data Tengah, merupakan yaitu salah pada satu kelas fungsi dari 10. sistem komputer yang Mata bertugas pelajaran untuk yang nanti menghasilkan saya sebuah berikan output adalah sistem komputer yang dan merupakan salah jaringan satu dasar. hasil dari data Oke, yang sudah selamat diproses. menyaksikan ya. Hasil Tetapi dari sebelum output itu jangan tersebut bisa lupa like dan berupa sebuah subscribe video informasi, ini gambar, suara, biar ke maupun depan video Anda yang bisa mendapatkan sudah sejak awal memang informasi-informasi termasuk ke dalam yang lebih sebuah mantap pengelolaan di data. channel Cerita Eki ini. Jadi Oke, jangan lupa ya like dan subscribe. kalau kita berbicara sebuah komputer dalam menghasilkan sebuah output yang dapat berupa sebuah hasil yang sudah diproses, ini sangat banyak ya, bahkan di kehidupan sehari-hari juga kita bisa lihat. Salah satu contoh yaitu film ya, film atau gambar yang Anda lihat ya, itu merupakan sebuah hasil dari pengelolaan di sebuah komputer ya. Anda lihat iklan-iklan yang sangat luar biasa, film yang kalau kita lihat secara kasat mata itu seperti nyata, sebab itu adalah hasil dari rekayasa komputer. Sehingga bagaimana seorang user atau brainware ya, bisa mengelabui banyak mata untuk melihat ini desain-desain yang sangat luar biasa dalam membuat sebuah video. Nah, begitu juga dengan video-video animasi ya. Film-film kartun itu adalah sebuah hasil output ya, sebuah hasil output dalam sebuah sistem komputer ya. Jadi kita tidak dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sangat luar biasa kalau misalnya kita tidak bersaing dalam berkompetensi untuk mengikuti perkembangan dunia ini ke depan. Jadi seperti tadi saya bilang ya, salah satu contoh di negara-negara maju sangat luar biasa ya, gimana mereka menggunakan sebuah sistem komputer untuk menghasilkan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan banyak-banyak kita lihat saja di negara-negara maju seperti Amerika yang mengeluarkan produk-produk yang sangat luar biasa. Ini salah satu contoh. Dulu kita mau ambil gambar udara harus citra satelit, tapi sekarang sudah ada drone yang sudah diciptakan ya. Drone yang sudah diciptakan itu adalah hasil dari pengelolaan dari komputer dalam bentuk output ya. Jadi dalam bentuk informasi, gambar, suara maupun video. Oke, kalau gitu menyimpan data ya. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output
yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya digunakan dalam waktu tertentu. Hal ini yang sangat lumrah dan sangat luar biasa. Kenapa saya bilang kita kalau dulu pada zaman kita cerita sedikit balik ke belakang, mesin ketik agak-agak ribet. Kenapa saya bilang agak ribet? Kalau kita kerja tidak bisa simpan. Itu pertama. Lalu yang berikut, kalau kita kerja pada mesin tik itu tidak bisa menghapus. Kalaupun menghapus ada alat bantu ya, ada alat bantu. Tapi dengan perkembangannya IT yang sangat luar biasa, dengan adanya komputer ini, kita dalam membuat sebuah hasil olahan data, pasti Anda bisa tahu kita tidak lagi mau menghapus secara otomatis, harus pakai Tipex dan juga harus pakai alat bantu. Tapi sekarang lewat perkembangan dengan menggunakan komputer untuk memproses data ini, secara otomatis kita bisa menghapus dan juga prosesnya kita bisa melakukan penyimpanan berskala besar, dari berskala kecil sampai dengan berskala besar. Jadi ini salah satu nilai tambah yang luar biasa dalam kita melakukan pengolahan data di komputer. Lalu yang berikut, kapan saja kita mau melakukan print atau mau mengeluarkan hasil proses data kita, itu terserah. Yang penting data-data itu sudah tersimpan rapi dalam sebuah penyimpanan khusus di komputer. Jadi sangat luar biasa kalau kita belajar sistem komputer ini untuk melakukan pengolahan data. Oke, komponen sistem komputer ya. Apa itu sih komponen sistem komputer? Jadi pada bertanya nih, komponen sistem komputer ini sebenarnya apa? Ya kan? Sebenarnya apa komponen sistem komputer? Sistem komputer ini terdiri dari beberapa komponen. Kalau kita sudah bisa lihat, salah satunya yaitu hardware yang tadi, ya, software dan juga brainware. Jadi hardware ini kalau bahasa trennya itu adalah perangkat keras. Kalau software trennya perangkat lunak. Brainware itu adalah user ya, orang yang menggunakan komputer. Jadi ada 3 jenis komponen. Yang pertama yaitu komponen hardware dalam konteks perangkat keras ya. Yang pertama hardware atau kita sebut perangkat keras ini merupakan sebuah perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Ya, seperti yang tadi kita lihat ya. Kalau kita mau pergi beli komputer, yang kita lihat cuman perangkat kerasnya. Ya, dalam sudah diposting atau sudah dipamerkan di toko-toko komputer ya. Nah, ini komputer spesifikasinya apa? Oke, setelah itu berbagai macam benda komputer yang bisa kita pakai ya. Salah satunya seperti monitor, ya. Punya wujud fisik yang bisa disentuh ya, seperti yang tadi saya bilang, perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai. Satu contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Jadi sangat kita signifikan, dan juga kita sudah bisa lihat dan juga bisa kita pantau bahwa yang kita bisa lihat ya, contoh seperti monitor, mouse, keyboard, seperti tadi yang tadi saya bilang bahwa kalau kita mau pergi beli komputer yang
diposting atau dipamerkan dalam toko komputer itu cuman di yang ada cuman perangkat kerasnya ya, ada CPU-nya, ada monitornya, ada itu saja ya. Nanti baru ada penambahan dari seperti mouse dan keyboard. Tapi kalau kita beli laptop semuanya sudah ada ya. Jadi ada dipamerkan atau ditaruh laptop dengan spesifikasi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Yang berikut ini komponen hardware ya. Ini adalah contoh-contoh dari komponen hardware. Ini contoh-contoh dari komponen hardware. Salah satunya adalah monitor, mouse, keyboard, dan juga CPU. Jadi ini ya, ini salah satu perangkat keras komputer yang sudah lengkap dan siap digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan menjelaskan sedikit berbagai macam komponen hardware. Salah satunya adalah CPU ya, atau Central Processing Unit ya. Jadi unit merupakan otak dari sebuah sistem komputer. Jadi CPU ini memiliki tanggung jawab dari semua kegiatan yang telah terjadi dan sudah diproses di dalam sebuah komputer. CPU memiliki fungsi sebagai pusat pengelolaan data dan mengontrol segala macam perangkat internal maupun eksternal yang terhubung pada sebuah komputer. Jadi kalau gambar yang Anda lihat ini adalah salah satu contoh sebuah prosesor ya, yang terdapat di dalam kotak CPU ya. Yang terdapat dalam kotak CPU yang ini juga lah yang menjadi salah satu otak komputer yang memiliki kinerja yang diukur ya. Kalau misalnya prosesor ini panas atau ada istilah pasta prosesornya itu yang berbentuk seperti odol gigi atau pasta gigi kita itu, kalau misalnya dia kering, makanya pada saat CPU dinyalakan atau komputer laptop dinyalakan, tiba-tiba dia panas, makanya dengan sendirinya dia mati. Nah, jadi matinya ada gangguan di mana? Ada gangguan di CPU. Di dalam CPU itu ada seluruh komponen komputer perangkat keras yang ada seperti mainboard, RAM, dan kipas, ya, VGA, video card, semuanya lengkap ada di dalam CPU. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita bahas yang input unit atau input device. Jadi input device yang nanti digunakan pada sebuah perangkat keras seperti ini ya. Ada, Anda bisa lihat gambar. Ada joystick untuk game, keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, scanner untuk men-scan hal-hal yang sangat penting dalam bentuk gambar atau juga dokumen. Oke, seperti ini ya. Ini adalah input device. Oke, setelah itu ini adalah output unit, perangkat keluaran ya. Anda lihat bisa webcam ya, untuk fungsinya untuk melakukan panggilan video ya. Webcam, ada mikrofon untuk audio atau juga bisa mendengarkan lagu. Jadi seluruh komponen-komponen output ini harus disambungkan atau disandingkan ke CPU. Oke, ada juga printer untuk melakukan print out ya, hasil kerja kita, speaker untuk mendengarkan lagu. Nah, jadi masih banyak lagi ya, kamera-kamera ini harus terkonek semuanya ke CPU ya. Oke, kita lanjut. Jadi perangkat keluaran ya. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jadi jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka output unit sebaliknya, output unit menghasilkan suatu informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemrosesan data sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa sebuah informasi, gambar, soal. Seperti tadi ya, Anda lihat kalau misalnya di lewat gambar ya, atau lewat Anda menonton sebuah lagu yang sudah didesain ya,
yang sudah diedit ya, yang sudah diediting ya, yang sangat luar biasa ya. Nyanyi di Indonesia, tiba-tiba dilihat gambarnya itu sambil nyanyi di daerah-daerah luar negeri ya. Nah, itu merupakan sebuah hasil pemrosesan atau hasil mixing atau editing pada komputer ya. Jadi pada saat keluar lagi untuk dijual atau dipamerkan atau disediakan kepada masyarakat umum, halayak umum lagi, semuanya sudah sangat bagus ya, sudah ada ketertarikan khusus bahwa yang produk yang dikeluarkan ini sangat bagus ya, atau video yang dikeluarkan ini dengan gambar dan suaranya bagus. Tapi kalau misalnya dalam proses pembuatan sebuah video, suara atau gambarnya blur, tidak bagus ya, suaranya tidak bagus, tidak ada medium efek suaranya yang bagus, dan juga informasi-informasi yang ada dalam sebuah gambar tersebut. Nah, ini kan merupakan sebuah permasalahan pemasaran yang harus kita benahi ya. Jadi kalau misalnya orang dalam membuat sebuah membuat sebuah program di dalam sebuah komputer ya, seperti video, gambar dan suara, itu harus didesain dengan baik ya, biar diterima oleh halayak luar, biar tidak ada ada permasalahan-permasalahan tentang hasil yang Anda buat. Itu ya salah satu contoh. Anda lihat sekarang menjadi seorang YouTuber ya, video-video kreatif, video-video vlog, itu harus diwaringi dengan program-program komputer yang ada ya. Kalau di HP banyak yang menggunakan, salah satu contoh adalah KineMaster. Nah, itu adalah sebuah software atau program yang didesain untuk membuat video ya. Nah, setelah dihasilkan lagi video itu sudah bisa dilihat oleh banyak orang. Apalagi kalau dia itu seorang YouTuber ya, Anda lihat seorang YouTuber gimana konten yang dibuatnya itu sangat luar biasa ya. Gambarnya bagus, suaranya bagus ya, lokasi pengambilan gambarnya di mana, apa yang dibuat dalam sebuah konten tersebut ya, sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Storage unit atau perangkat penyimpanan ini yang sangat penting dalam sebuah sistem komputer ya. Jadi perintah yang telah dimasukkan pada suatu sistem komputer melalui sebuah input unit, kemudian akan disimpan di unit store sebelum benar-benar melalui sebuah pemrosesan. Begitupun dengan hasil dari sebuah data yang sudah selesai. Diproses data tersebut akan terlebih dahulu disimpan pada sebuah store unit atau perangkat penyimpanan. Sebelum dipindahkan ke output unit, store unit dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, internal store unit dan juga external store unit. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi perangkat penyimpanan ini kebanyakan yang kita tahu ada flash disk ya, kebanyakan yang pakai seperti itu, flash disk. Tapi yang kalian lihat di samping kiri ini ya, ada 2,0 TB ya. Ini ada internal storage unit dan external storage unit. Kita dari nama saja kita bisa membedakan ya. Kita bisa membedakan kalau dalam sistem komputer yang namanya paling tren adalah hard disk ya. Dalam hard disk HDD kalau tidak salah, hard disk itu dalam sistem komputer. Kalau iya ya sama. Kalau dua internal storage unit dan external ini sama ya. Jadi kalau misalnya internal storage unit sudah terpasang di dalam ya, hard disknya sudah terpasang dan dipakai sebagai media penyimpanan. Kalau external storage unit itu seperti flash disk atau juga hard disk ya. Jadi media-media penyimpanan yang dari luar yang dipasang lewat media USB. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau simpan, kalau perbedaannya hard disk ini dan flash disk ini di mana? Hard disk ini punya kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Kalau flash disk cuma batas 64 GB ya. Nah, seperti itu. Tapi yang ini penyimpanannya sangat luar biasa besar.
Oke, saya kira sampai di situ dulu pembahasan kita di hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan dan juga yang belum memahami, silakan bisa melakukan komentar ke Google Classroom atau dalam media pembelajaran yang lain. Oke, terima kasih. Sampai di sini kita akan ketemu lagi dalam materi yang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya ke depan Anda bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih berharga. Oke, salam SMK bisa, salam SMK hebat, dan juga salam malam bercerita operator sekolah. Selamat